Pada video kali ini, kita akan ngomongin mengenai Google yang menghapus 11 field structured data pada dokumentasi Google. Nah, ingin tahu informasi lengkapnya? Yuk, simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngebahas berita terkini mengenai Google yang menghapus 11 field dalam structured data documentation mereka. Yuk, mari simak informasi lengkapnya. Nah, sebelum kita ngebahas lebih jauh, mungkin kita bahas dulu ya, apa itu structured data. Nah, structured data itu adalah format terstandar untuk memberikan informasi tentang sebuah halaman dan mengelompokkan isi halaman website tersebut. Nah, masih belum jelas ya. Nah, misalnya di suatu halaman itu ada informasi mengenai resep. Jadi, kita pasang structured data supaya mesin pencari atau siapapun yang coba atau bot apapun yang mencoba membaca halaman website teman-teman itu bisa mengerti apa aja bahan yang teman-teman cantumin, berapa waktu yang digunakan teman-teman untuk memasak, suhu yang diperlukan, kemudian berapa jumlah kalorinya, dan lain sebagainya. Jadi informasi-informasi tersebut dapat dimasukin dalam structured data supaya lebih mudah dipahami oleh Google ataupun mesin-mesin pencari yang lain. Nah, oke, jelas ya apa itu structured data. Nah, structured data sendiri jenisnya itu juga ada banyak ya, nggak hanya satu. Ada yang formatnya microdata, kemudian ada format yang JSON, dan lain sebagainya. Nanti bisa teman-teman perdalam lagi ya informasi mengenai structured data ini. Pada channel Projasa Web ini juga pernah dibahas mengenai skema markup. Nah, ini juga termasuk dalam structured data. Teman-teman bisa cari di channel Projasa Web ini. Nah, oke. Kita lanjut ya pembahasannya mengenai structured data ini, yaitu tentang manfaatnya. Manfaat dari structured data. Nah, tentu aja tadi udah kita bahas juga secara sekilas bahwa dengan teman-teman memasukkan structured data dalam halaman website teman-teman, maka itu sama aja dengan membantu Google untuk memahami isi halaman website teman-teman. Jadi teman-teman bisa masukin informasi mengenai penulis misalnya, informasi mengenai tanggal artikel tersebut ditulis, atau informasi-informasi yang lain. Ada banyak sekali jenis structured data ini. Nah, itu dia ya. Manfaat pertama dari structured data. Nah, manfaat yang kedua itu adalah mengumpulkan informasi. Nah, ini jelas banget setelah Google mampu memahami informasi apa aja yang tercantum dalam suatu halaman website. Nah, tentu aja Google akan mengumpulkan informasi tersebut. Nah, biasanya itu akan masuk dalam indeksnya Google. Kalau halaman tersebut banyak informasinya atau informasinya itu bermanfaat buat orang lain, maka tentu aja berbagai informasi tersebut langsung dikumpulkan oleh Google dan mesin pencari yang lain. Nah, itu dia ya. Itu manfaat kedua dari structured data. Nah, manfaat ketiga itu adalah manfaat yang paling banyak dikejar oleh SEO. Apa itu? Nah, yaitu adalah rich result. Nah, rich result ini adalah hasil yang mentereng pada halaman Google. Nah, hasilnya ini banyak jenisnya ya. Ada hasil pencarian yang ada bintang-bintang reviewnya. Nah, ada juga hasil pencarian yang mungkin muncul listnya. Nah, jadi ada poin-poinnya. Nah, jenisnya itu banyak kali dari rich result. Nanti kita akan lihat contohnya ya. Nah, yang jelas, manfaat ketiga adalah manfaat yang paling banyak dikejar oleh SEO, yaitu munculnya rich result pada halaman Google. Nah, itu tentu aja kalau halaman website teman-teman itu dimunculkan dalam bentuk rich result, maka itu akan memperbesar kemungkinan halaman website teman-teman untuk diklik. CTR-nya bisa melesat jauh lebih tinggi daripada CTR biasa. Oleh karena itu, structured data ini sangat penting untuk diterapkan oleh setiap SEO. Oke, sekarang Google itu ada memberikan beberapa larangan ya. Yang pertama yang dilarang oleh Google itu adalah halaman kosong yang hanya berisi structured data. Ini udah jelas banget lah ya. Buat apa teman-teman membuat suatu halaman yang nggak ada isinya, tapi isinya cuma structured data.
jangan sampai dibuat karena ini akan melanggar kebijakan dari Google dan tentu aja akan berdampak negatif buat teman-teman kalau ketahuan oleh Google. Nah, itu jelas. Nah, yang kedua, nah ini juga sering dilakukan, structured data yang tidak terlihat oleh pengguna. Nah, ingat teman-teman ya, kalau teman-teman membuat structured datanya itu harus dapat dilihat oleh pengguna. Jangan hanya dibuat tapi nggak dimunculin, atau justru di-hide, atau justru mungkin tulisannya diberikan warna putih biar nggak kelihatan gitu ya. Nah, tekniknya banyak banget untuk menyembunyikan structured data, tapi seluruh teknik tersebut dilarang oleh Google. Karena Google hanya membolehkan structured data yang terlihat oleh pengguna, bisa dibaca. Nah, walaupun teman-teman udah memunculkan, tapi teman-teman menulis structured data dalam ukuran yang kecil banget gitu ya, itu juga bakal kena pelanggaran Google. Karena itu ya sekedar dimunculkan aja. Sebisa mungkin structured data ini terlihat natural atau bahkan menjadi bagian inti dari konten halaman website teman-teman. Nah, ini menarik ya. Jadi perlu dipikirin juga, jangan hanya memasukkan structured data tapi tidak ditampilkan. Nah, itu dia ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini merupakan contoh dari rich result. Itu yang tadi kita bahas ya. Salah satu manfaat kalau teman-teman menerapkan structured data itu adalah munculnya rich result. Nah, ini contoh rich result how to. Jadi kalau teman-teman menerapkan structured data how to, maka yang munculnya seperti ini. Ini pun bukan jaminan ya. Ini hanya orang-orang yang beruntung. Kalau teman-teman dipilih oleh Google, maka Google akan memunculkan how to-nya seperti ini. Ini biasanya seperti itu. Kalau teman-teman lengkap ya, karena ada orang yang memasukkan structured data how to itu nggak disertai gambar misalnya. Nah, atau tidak disertai deskripsi yang sesuai. Nah, biasanya nggak bakal muncul seperti ini. Seperti itu. Nah, itu ya. Ini contoh yang pertama. Nah, contoh yang kedua itu adalah, nah ini, rich result Q&A, question answer. Nah, ini contohnya. Ini kalau teman-teman tentu aja menerapkan structured data Q&A. Nah, dua contoh structured data inilah yang diubah oleh Google ya, yang dihapus beberapa field-nya. Nanti kita jelaskan field apa aja yang dihapus oleh Google. Oke. Nah, sekarang apa yang dihapus? Nah, ini kita penjelasannya ya. Yang pertama itu pada structured data how to itu ada satu field yang dihapus, yaitu field description. Nah, kalau teman-teman terbiasa memasukkan field description pada structured data teman-teman, maka di kemudian hari teman-teman boleh mengosongkannya atau tidak memasukkannya sama sekali ya. Pada WordPress itu ada plugin-plugin yang secara otomatis gitu ya, memberikan field description. Nah, itu mesti teman-teman otak-atik lagi supaya field itu tidak perlu dimasukkan. Walaupun memang kalau teman-teman masih tetap ingin memasukkannya, itu nggak apa-apa juga. Walaupun harus teman-teman ingat bahwa field ini kalau dimasukin itu tetap nggak dianggap oleh Google. Nggak berarti apa-apa oleh Google. Oke, itu field yang pertama yang dihapus. Tadi itu kan ada 11 field ya. Nah, kalau untuk how to itu cuma satu field yang dihapus, yaitu description. Nah, untuk Q&A page, structured data Q&A, nah itu ada beberapa, ada 6. Yang pertama itu adalah main entity, suggested answer author. Kemudian date create, kemudian ya sama ya, date create. Yang keempat itu accepted answer. Kemudian yang kelima itu date create juga. Yang terakhir itu adalah author. Ada 6 field dalam structured data Q&A yang dihapus. Ingat ya teman-teman ya. Yang dimaksud ini adalah field-nya, bukan structured datanya. Artinya structured data Q&A itu masih bisa digunakan. Dan nggak ada perubahan sama sekali. Masih tetap seperti dulu, tapi field-nya itu dikurangi oleh Google. Nah, ini bukan dihapus dari standarisasi. Tapi ini dikurangi oleh Google khusus buat Google aja. Nah, artinya bisa aja field-field ini masih dipakai oleh mesin pencari yang lain, misalnya Bing atau Yandex atau yang lain gitu ya. Yang jelas untuk Google semua field yang disebutkan di sini itu udah nggak dianggap, nggak ada artinya bagi Google. Nah itu ya. Nah, sedangkan yang terakhir itu adalah structured data special announcement. Biasanya ini dipakai untuk COVID ya, berita-berita COVID. Yang dihapus itu adalah provider, kemudian audience,
kemudian service type, kemudian address, dan terakhir itu adalah kategori. Nah, jadi lengkap ya. Ada 11 field yang dihapus oleh Google. Dihapus dokumentasinya dari Google. Artinya field ini masih menjadi standarisasi. Kalau teman-teman lihat buka di skema.org itu ya. Masih ada gitu ya, masih ada penjelasannya. Tapi untuk di Google itu nggak ada. Tapi secara umum, mesin pencari yang lain mungkin masih menggunakan field ini. Nah, ini dia screenshot dari penjelasan dari Google ya. Ini dokumentasi Google menjelaskan bahwa pada tanggal 28 Oktober tahun 2021, ini semua fieldnya dihapus dari dokumentasi Google. Artinya Google nggak akan menggunakan field ini lagi. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang harus teman-teman lakuin? Nah, ini udah dihilangin dari dokumentasi Google. Nah, sekarang teman-teman harus ngapain? Nah, jawabannya itu adalah Google tidak menyarankan penghapusan. Nah, kalau teman-teman baca pada rilis resmi tanggal 28 tadi, tanggal 28 Oktober, itu nggak ada saran Google untuk menghapus field tersebut. Tapi Google hanya mengingatkan bahwa mereka itu tidak menggunakan field tersebut. Nah, kemudian teman-teman juga harus tahu kalau teman-teman menguji menggunakan Rich Result Tools, ada itu ya URL-nya, nanti teman-teman cari aja. Nah, itu Google akan mengabaikannya. Artinya tidak akan menyebabkan error pada Rich Result Tools. Nah, jadi bisa aja teman-teman masukin atau teman-teman buang. Itu nggak masalah. Nggak ada pengaruhnya pada Rich Result Tools. Kemudian yang ketiga, nah ini tadi udah disebutkan bahwa Google tidak menggunakannya lagi. Jadi bebas. Kalau teman-teman pengen menghapus, ya silakan. Kalau teman-teman pengen dibiarin aja, itu juga silakan. Nah, kalau teman-teman websitenya itu kecil, ya nggak masalah ya. Dihapus juga bisa, dibiarin juga bisa. Tapi kalau website teman-teman itu jumlah kontennya udah jutaan, tentu aja itu akan merepotkan banget. Apalagi kalau semuanya sebagian besar menggunakan structured data yang disebutkan tadi. Ada 3 itu ya structured data. Nah, itu kan sangat menguras sumber daya ya. Kalau untuk mengubah puluhan ribu atau ratusan ribu artikel itu kan berat banget ya kerjaannya ya. Apalagi kalau memang hasilnya tidak terlalu besar pengaruhnya. Nah, jadi tergantung kebijakan masing-masing ya. Coba dipikirin baik buruknya buat organisasi masing-masing. Oke, mungkin itu aja ya informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga aja video ini dapat bermanfaat buat teman-teman dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya, jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.